perspektif. Silakan Mbak. Soal dari Kapolda Sriwijaya soal ada aliran dan uang ke Polsek Bapak dari Mabes. Cindy Kompas itu Pak, yang informasi dari Kapolda Sriwijaya ada juga aliran dana juga ke Polsek di Lampung. Itu dari Mabes sudah mendalami sejauh mana juga Pak informasi itu? Baik, terima kasih Mbak Cindy dari Kompas TV. Pertanyaannya sangat baik, bagus. Beberapa sudah ada media yang menulis, ya, sudah menulis dan kemudian menjadi pertanyaan dari Kompas TV. Teman-teman media, teman-teman paham dan mengetahui sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI akan mengusut tuntas terkait dengan peristiwa kejadian di Lampung atau khususnya lagi di Waikana. Kemudian apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya yang sudah dilakukan oleh Kapolda Lampung dan juga dari Danrem maupun Panglima Kodam secara kolaborasi membentuk namanya Joint Investigasi. Ya, Joint Investigation ini masih berlangsung. Namun terkait hal-hal yang secara teknis kemarin sudah dilakukan press conference bersama Bapak Panglima Kodam Dua Sriwijaya, ya, dengan Bapak Kapolda Lampung. Apa yang sudah didapat itu merupakan hasil daripada perkembangan sementara dalam proses penyelidikan sampai dengan prosesnya nanti ke penyidikan. Terminologi dalam proses penyidikan dan status saksi, tersangka, penyidikan itu kan diatur dalam KUHP, ya. Polri diatur melalui dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Apa itu terminologi saksi, tersangka, sampai dengan terdakwa, sampai dengan pada proses yang pada pasal 184 KUHP, yaitu tentang alat bukti. Ini juga perlu dilakukan adanya pengumpulan alat bukti melalui proses penyidikan sehingga terangnya suatu penyidikan ini menjadi suatu tindak pidana, ya. Itu. Nah, kemudian terkait dengan informasi tersebut, dalam suatu keterangan, salah satu dengan kestatusannya tentu masih membutuhkan dukungan alat bukti lainnya yang perlu dilakukan uji, ada keterkaitan, dan kemudian juga perlu dilakukan analisis, ya. Sehingga yang tadi ditanyakan oleh Mbak Cindy itu bagian hasil nanti yang akan disampaikan melalui joint investigation ini mendasari pada peraturan maupun undang-undang yang berlaku, ya, sehingga tidak bisa disimpulkan di luar daripada substansi joint investigation. Kami yakini joint investigation dari Pomdam, ya, kemudian juga dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung akan melaksanakan secara prosedur profesional sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan kemudian memenuhi rasa keadilan semua pihak. Itu kan tujuannya dalam proses ini, ya. Dan itu merupakan bagian dari komitmen Bapak Kapolri dan juga Bapak Panglima TNI. Saya rasa itu yang bisa saya jawab, sehingga teman-teman mari kita sama-sama tunggu, ya. Pak Kapolda juga selalu memberikan apa yang menjadi perkembangan dan tentunya nanti secara joint investigation hasilnya tentu ini akan menjadi landasan kuat berdasarkan profesionalisme prosedural yang mendasari pada aturan dan undang-undang yang berlaku. Ini. Ada lagi yang bertanya? Mas Dito. Saya mau nanya, pertama itu ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Polri memberikan kesempatan untuk kakak dari Bribtu Amin Tagali untuk menjadi polisi jalur rekrutmen proaktif. Mungkin bisa dijelaskan apa itu skema rekrutmen proaktif dan apa alasannya dan seperti apa prosedur yang akan dilakukan itu, Pak? Ya, ini adalah wujud suatu apresiasi yang menjadi salah satu bagian, ya, untuk merekrut seseorang, ada dasarnya pastinya. Namun secara teknis dari SDM Polri tentu memiliki landasan-landasan yang sangat kuat. Tapi landasan secara pendekatan di luar itu secara
filosofis ataupun secara sosiologis tentu kita memahami betul ya bahwasannya korban ini menjadi bagian sosok yang betul-betul rela berkorban. Tadi saya sampaikan ini kan merupakan personal yang baik dalam menjalankan tugasnya gugur, di mana melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi pada masyarakat. Nah, tentunya ini nanti secara teknis lagi akan dijelaskan. Ya, Mas Thomas, silakan sebelah kiri. Ya, izin Pak Karo, saya akan coba tanya 3 hal, mungkin berdasarkan urutan kejadian aja. Yang pertama itu terkait kasus yang ex Kapolres Kota itu. Untuk sejauh ini pidananya itu yang menangani Mabes Polri atau Polda NTT, terkhususnya terkait yang dia penggunaan narkoba itu, apakah sudah ditetapkan tersangka juga? Karena untuk yang pencabulan kan dia sudah jadi tersangka. Boleh didetailkan soal itu. Terus untuk yang kedua itu terkait penembakan polisi yang di Waikanan. Kemarin kan memang ada konferensi pers dari di sana, tapi di saat yang bersamaan dalam konferensi itu juga ada cek TKP yang dilakukan. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak hasil cek TKP itu apa yang didapatkan gitu? Mungkin yang terakhir yang baru kejadian kemarin Pak di demo terkait pengesahan revisi RUU TNI yang terjadi di DPR RI. Kebetulan kami yang di sini juga ada yang di lokasi kemarin dan kita juga sama-sama menyaksikan dan bahkan sudah ramai di media sosial kalau ada upaya-upaya tindakan